Halo guys, kali ini saya akan membahas materi tentang garis karakteristik sekuritas atau yang disingkat dengan SCL. Kita masuk pada pembahasannya. Garis karakteristik adalah garis lurus yang dibentuk menggunakan analisis regresi yang merangkum risiko sistematis keamanan tertentu dan tingkat pengembalian. Garis karakteristik dibuat dengan merencanakan pengembalian keamanan di berbagai titik waktu. Sumbuye pada bagan mengukur pengembalian terlebih dari sekuritas. Keuntungan berlebih diukur terhadap tingkat pengembalian bebas risiko, sedangkan sumbu X pada grafik mengukur pengembalian pasar yang melebihi tingkat bebas risiko. Plat sekuritas mengungkapkan bagaimana sekuritas berkinerja relatif terhadap pasar secara umum. Garis regresi yang dibentuk dari plat akan menunjukkan kelebihan pengembalian keamanan selama periode waktu yang diukur serta jumlah risiko sistematis yang ditunjukkan oleh keamanan. Titik potong Y adalah alfa sekuritas yang mewakili tingkat pengembaliannya melebihi tingkat bebas risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh risiko spesifik pasar itu sendiri. Menurut teori portofolio modern atau yang disingkat dengan MPT, alfa adalah singkatan dari tingkat pengembalian aset di atas dan di luar pengembalian bebas risiko, disesuaikan dengan risiko relatif aset. Kemiringan garis karakteristik adalah risiko sistematis sekuritas atau beta, yang mengukur variabilitas berkorelasi dari harga aset tertentu jika dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Apa yang ditunjukkan garis karakteristik? Garis karakteristik menyajikan representasi visual tentang kinerja sekuritas tertentu atau aset lain jika dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Pengembalian dan risiko yang berkorelasi dari aset tertentu relatif terhadap pasar secara umum diwakili oleh kemiringan garis karakteristik dan deviasi standarnya. Nah, berikut kita akan membahas tentang bagaimana garis karakteristik bekerja. Garis karakteristik adalah bagian dari rangkaian alat penilaian kinerja pasar dan keamanan yang lebih luas yang dikenal sebagai teori portofolio modern. Selain regresi, garis karakteristik, kualitas lain dari sekuritas atau pasar secara keseluruhan dapat diplat dan diturunkan untuk membantu investor mengukur risiko dan membuat keputusan. Berikut kita akan membahas tentang alat MPT lainnya. Alat analitik lain
Dalam keluarga teori portofolio modern adalah garis pasar keamanan, garis pasar modal, garis alokasi modal, dan model penetapan harga aset modal atau CMPM. Menghitung garis karakteristik adalah cara untuk menggambarkan CMPM secara grafis. Semua sistem ini menggunakan berbagai konstruksi risiko, pengembalian berlebih, kinerja pasar secara keseluruhan, beta keamanan, dan kinerja keamanan individu untuk menilai trade-off risiko atau pengembalian dan menginformasikan keputusan investasi. Berikut kita akan membahas tentang alat MPT lainnya. Alat analitik lain dalam keluarga teori portofolio modern adalah garis pasar keamanan, garis pasar modal, garis alokasi modal, dan model penetapan harga aset modal atau CMPM. Menghitung garis karakteristik adalah cara untuk menggambarkan CMPM secara grafis. Semua sistem ini menggunakan berbagai konstruksi risiko, pengembalian berlebih, kinerja pasar secara keseluruhan, beta keamanan, dan kinerja keamanan individu untuk menilai trade-off risiko atau pengembalian dan menginformasikan keputusan investasi. Menurut MPT dan CMPM, tingkat pengembalian harus meningkat relatif terhadap risiko suatu aset. Ketika risiko naik, keuntungan juga naik. Tingkat pengembalian oleh karena itu dikatakan bergantung pada risiko, dan risiko dapat diukur dalam hal variabilitas pengembalian. Pengembalian lebih tinggi dari tingkat bunga bebas risiko, ditambah tingkat kompensasi tambahan untuk mengasumsikan risiko yang lebih tinggi dikatakan tidak normal. Namun, aset seringkali menunjukkan pengembalian abnormal. Mereka yang menunjukkan pengembalian tinggi yang tidak normal dikatakan nilai terlalu rendah, sementara mereka yang memiliki pengembalian rendah yang tidak normal dikatakan dinilai terlalu tinggi. Garis karakteristik sekuritas atau SCL multifaktor dapat disusun dengan 5 faktor. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, pengestimasian beta dari suatu saham dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Akan tetapi, oleh karena di sini terdapat lebih dari satu faktor, maka kita mengestimasikannya menggunakan regresi berganda imbal hasil saham pada setiap periode atas 5 faktor ekonomi makro. Variance result dari regresi tersebut merupakan estimasi risiko spesifik perusahaan. Salah satu pendekatan alternatif
yang digunakan untuk menentukan faktor ekonomi makro yang menjadi kandidat untuk sumber risiko sistematis. Yang relevan adalah menggunakan karakteristik perusahaan melalui riset empiris dasar yang merupakan proksi eksposur terhadap risiko sistematis. Dengan kata lain, faktor yang dipilih sebagai variabel yang berdasarkan data masa lalu tampak memprediksi imbal hasil rata-rata yang tinggi sehingga mungkin. Salah satu contoh dari pendekatan ini adalah apa yang disebut sebagai model 3 faktor Fama dan Friends, yaitu sebagai berikut. Kita lihat teman-teman, ada rumus di bawah. Variabel karakteristik dua perusahaan ini dipilih karena observasi jangka panjang bahwa kapitalisasi korporat atau ukuran perusahaan dan rasio nilai buku terhadap harga pasar tampak menjadi faktor yang dapat memprediksi imbal hasil saham rata-rata. Fama dan Friends membenarkan model ini atas landasan empiris bahwa ketika SMB dan HML tampaknya bukan kandidat yang baik sebagai faktor risiko sistematis yang relevan, maka harapannya adalah bahwa variabel ini merupakan proksi variabel untuk yang lebih mendasar untuk tetap masih belum diketahui ini. Sebagai contoh, Fama dan Friends menemukan bahwa perusahaan dengan rasio nilai buku terhadap harga pasar yang tinggi lebih mungkin menghadapi tekanan keuangan, dan saham-saham kecil justru lebih sensitif terhadap perubahan kondisi bisnis. Jadi, variabel ini dapat menunjukkan sensitivitas terhadap faktor risiko dalam perekonomian makro.